Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Adi Sawang, tempat berbagi dan happy. Saya kembali akan cerita buku nih. Judulnya Kembali Menarik, Menikahlah Sebelum 30 Tahun. Ahmad Rifai Rifan. Banyak buku beliau yang menurut saya dibaca itu mengena ya. Sampul pink ini saya dapatkan beli saat itu. Nah nih, Jambi Minggu ya, Ahad ya, 21 bulan 5 2017 dengan harga 77.000. Artinya saat ini saya belum jadi bupati. 9 bulan lagi akan jadi bupati. Di cerita buku terdahulu saya paling sering ya ngomongin bupati. Di sini saya bahas deh karena ini udah termasuk buku yang menginspirasi saya dan sepertinya juga judul bukunya cocok untuk dibahas. Menikahlah sebelum 30 tahun. Artinya 9 bulan setelah saya dapat buku ini saya akan jadi bupati. Bupati itu adalah Bujang Pala 3. Saya pernah dinobatkan sama salah satu teman, nggak tahu deh teman saya masih ingat atau enggak sama perkataan itu, tapi lumayan mengena bagi saya. Terima kasih. Buku yang bersampul pink ini lebih kurang berdaftar isi sekitar 200-an halaman ya. Isinya mensupport, memberitahu lah menikah di sebelum 30 tahun. Banyak hikmah yang bisa dipetik dan didapat. Saya bacain daftar isinya. Jodoh selalu datang tepat waktu. Awalnya kami pikir nikah muda itu menyenangkan. Munajat cinta si jomblo. Bagaimana kalau menunggu mapan? Nikah nggak boleh nekat. Terhambat restu orang tua. Nah ini banyak ya yang terjadi pada anak muda. Next, yang dicintai atau dikagumi. Mengapa kami dipisahkan? Takut tak bisa menafkahi. Nah ini salah satu yang terjadi sih di dalam diri saya. Sempat waktu itu ada ketakutan. Emang nikah ini perlu keberanian ya. Tapi itu tadi nggak boleh nekat-nekat juga. Next, tanpa komitmen cinta akan memudar. Kemauan, kerja keras dan doa. Usahakan yang prioritas. Kehilangan kesempatan untuk berkembang asal ada komitmen. Nah komitmen sangat penting ya dalam kita mau serius mau nikah. Menjemput ridha orang tua. Artinya ridha orang tua itu sangat penting di dalam maligai rumah tangga. Menjelang kita mau nikah tentunya ridha orang tua harus kita dapatkan, baik dari sisi pihak laki-laki maupun perempuannya. Pertemuan dengan istri, inspirasi nikah muda. Banggalah memulai pernikahan dari nol. Seperti pom bensin nih. SPBU. Tunggu sukses baru nikah. Apa sih yang menarik dari nikah muda? Ini baru yang ke-93 ya. Next masih ada beberapa halaman lagi. Nikah muda rentan konflik, nikah muda akselerasi pembelajaran. Melihat anak sudah sukses di usia kita yang belum terlalu senja. Seberapa penting modal finansial? Nunggu dapat pekerjaan. Jangan heboh dengan walimah. Tentang undangan pernikahan, foto prewedding. Jangan ada ritual aneh-aneh ketika jodoh tak kunjung datang. Jodoh itu pilihan atau takdir. Jodoh tak datang padahal usia makin senja. Terlalu selektif. Nikah itu harus ditargetkan. Ini ada benarnya nih. Saya pernah target di usia 25 ya. Tapi gagal. Mungkin targetnya belum pas. Akhirnya di 2020 awal saya target. Saya sampai tulis resolusi di awal tahun. Sampai saya tulis dan saya sering lihat di HPS ya, saya tulis sampai tanggal-tanggalnya juga akhirnya kesampaian ya, meski akhirnya
di atas 30. Next, nikah itu wujud syukur. Nikah muda masih dianggap tabu. Jangan cengeng memutus silaturahmi dengan mantan pacar. Teruslah berpengharapan baik. Ini penting ya, berharap baik sama Allah yang ngasih kita jodoh. Nikah memproduktifkan usia. Pacaran ikhtiar mengenal antar topeng. Apa benar cantik lebih abadi? Pria yang benar-benar serius denganmu. Hati-hati dengan waktu. Mengapa suka sekali ngompori nikah muda? Yang penting action. Karena ajal kita mendekat. Mempertahankan semangat nikah muda. Ini penting ya, yang nikah muda itu harus tetap semangat. Jangan cuma semangat di awal gitu. Belajar dari pembaca buku. Ya Allah, siapa jodohku. Nah, ini buku yang sebelumnya pernah saya ceritain juga ya, itu jelek juga, mantep bukunya. Next, pemberani sejati, butuh diskusi aja, hidup memang pilihan. Nah, itulah daftar isi buku ini yang berisi 227 halaman. Di setiap bab per babnya nih ada hikmah-hikmah yang bisa kita nikmati, seperti di halaman 3 ini. Sedekat apapun hubungan yang kau bangun saat ini, kalau belum jodoh pasti nanti akan terpisah juga. Sejauh apapun jarak yang kau bangun saat ini, kalau emang jodoh pasti nanti bakal ketemu juga. Yang ketemu tiap hari aja belum tentu kan jodoh. Tapi yang nggak pernah ketemu bisa jadi jodoh. Ini saya alami nih, yang di luar dugaan dan akhirnya itu jodoh. Ya, jangan lupa berdoa, minta doa sama teman, orang tua, minta doa sama saudara, teman-teman. Bahkan sekali lagi saya sampaikan, minta doa sama orang yang paling sering nanyain, kapan nikah, kapan nikah. Kita memang hidup di negara yang penuh basa-basi ya kan, yang berarti umur 30 itu artinya untuk menikah udah tergolong, apalagi 30 ke atas, udah tergolong katanya udah terlalu tua. Tapi kalau ada yang meninggal berapa umurnya? Baru 35. Wih, mudah sekali nih udah meninggal. Nah, artinya kalau untuk meninggal umur 30-an itu, bahkan 40 masih dianggap muda. Tapi kalau untuk nikah udah tergolong yang tua. Nah, ini hikmahnya. Berdoalah padanya, ya Allah, jika dia memang baik bagi diriku, bagi agamaku, bagi duniaku, dan bagi akhiratku, tolong dekatkan hamba padanya dengan caramu. Tapi jika dia buruk bagi diriku, bagi agamaku, bagi duniaku, dan bagi akhiratku, tolong jauhkan hamba darinya dengan caramu. Jatuh cintakan jiwa hamba hanya pada orang yang menjadikanmu sebagai cinta tertingginya. Ini boleh dicatat ya buat doa kawan-kawan yang mungkin untuk menulis atau melafalkan doa versi bahasa Indonesia ya, untuk menyusun kalimatnya bingung, bisa di save aja ini, dicatat, atau pakai versi sendiri, bahasanya sendiri juga ya. Allah Maha mengetahui ya kan tentang jodoh. Kita doa, setelah itu action juga. Jadi doa itu kalau bagi saya sangat penting. Ini tanpa komitmen cinta akan memudar, benar nih. Kita harus punya komitmen sehingga selalu akan ada setiap hari itu kekuatan cinta yang tumbuh-tumbuh, yang bersemi. Usahakan yang prioritas, yang penting juga. Oke, sekian dulu cerita buku ini. Semoga kawan-kawan bisa, yang masih muda, yang masih di umur 20-an, bisa menikah sebelum 30 tahun. Yang mungkin udah jadi bupati saat ini, bujang pala 3 ya, kita artinya sama, tetap semangat, still yakin bahwa bahwa jodoh itu akan datang. Oke, doa dan usaha.
See you. Jangan lupa ya di subscribe channel Adi Sawang, like and share. Sekali lagi, selamat menikahlah sebelum 30 tahun. Mesra, nikmat dan berkah. Peace.